Di sini saya akan menjelaskan tentang materi overmatch. Apa itu overmatch? Overmatch dapat diartikan suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya seperti banjir, gempa bumi, dan kecelakaan. Pembagian overmatch. Overmatch yang mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Contoh, seorang menjual seekor kuda tertentu, tetapi saat akan menyerahkan kepada pembeli, kuda tersebut tersambar petir hingga mati. Karena hal ini, maka penjual tidak bisa memenuhi prestasinya. Kedua, overmatch tidak mutlak adalah pelaksanaannya masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan yang besar dari debitur. Contoh, seseorang pemborong sudah berjanji akan membuat rumah untuk seorang, tetapi pada saat akan dibikin rumah itu, para pekerjanya semua mogok jauh. Jadi, mau tidak mau pemborong itu harus mengerjakan rumah itu walaupun harus membayar mahal para pekerjanya. Peraturan overmatch. Peraturan overmatch secara umum termuat dalam bagian umum buku 3 BW. Pasal 1244 BW, pasal 1245 BW, dan pasal 1444 BW. Teori-teori overmatch. Menurut teori objektif, ketidakmungkinan sama sekali dari debitor untuk melakukan presentasinya kepada kreditor. Ukuran objektif didasarkan pada ukuran yang normal. Dalam keadaan demikian, apakah orang itu dapat melakukan kewajiban atau tidak? Menurut teori subjektif, ketidakmungkinan relatif dari debitor untuk memenuhi prestasinya ukuran subjektif, didasarkan kepada situasi keadaan dari debitur dengan menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh debitur apabila harus melakukan prestasi itu. Akibat dan sifat overmatch. Akibat overmatch ada 3. Akibat keadaan memaksa, yaitu 1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi, terdapat di pasal 1244 KUH Perdata. 2. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara. Yang ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dan kewajibannya untuk menyerahkan kontras prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH Perdata. Sifat keadaan overmatch. Yang pertama, overmatch yang tetap adalah overmatch yang mengakibatkan sesuatu perjanjian terus-menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, barang yang akan diserahkan di luar kesalahan debitur terbakar musnah. Yang kedua, overmatch yang sementara adalah overmatch yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Misalnya, larangan untuk mengirimkan barang dicabut atau barang yang hilang ditemukan kembali. Pembuktian adanya overmatch. 1. Pembuktian adanya overmatch dalam BW disebutkan dengan jelas pada pasal-pasal 1244 dan 1444. Yang kedua, pembuktian ditegaskan bahwa adanya overmatch atau keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur. Sedangkan siapa yang menuntut penggantian rugi yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan kesalahan pihak yang dianut. Yang ketiga, hakimlah yang memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di persidangan. Apakah benar tidak dipenuhi suatu perjanjian karena overmatch, dan sampai sejauh mana overmatch itu terjadi. Resiko. Yang pertama, resiko pada persetujuan sepihak. Persetujuan di mana kewajiban hanya ada pada sepihak saja, misalnya hibah, penitipan dengan cuma-cuma, dan pinjam pakai. Yang kedua, resiko pada persetujuan timbal balik, membebankan kerugian. Dalam hal ini terjadi keadaan memaksa kepada siapa saja yang barangnya musnah. Contoh, jika A harus menyerahkan kuda kepada B dan B menyerahkan sapinya kepada A, jika kuda A mati disambar petir maka B tetap menguasai sapinya.